Dalam Matius 4 ayat 10 Tuhan berkata, "Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu." Perintah pertama dari 10 perintah Allah adalah Allah mau agar kita menyembah. Dalam doa Bapa kami, Tuhan memberitahu kita apa yang Allah kehendaki. Dikuduskanlah namamu. Ini memberitahu kita hal utama yang Allah kehendaki. Kata kudus berarti dipisahkan bagi Allah. Nama Allah dikhususkan bagi Allah, hanya dapat dipakai oleh Allah. Hanya Yahweh yang disebut Allah, tidak ada yang lain yang disebut Allah. Penyembahan adalah pengakuan bahwa Dia adalah Allah. Dalam kitab Ulangan, Musa mengatakan pada bangsa Israel agar mereka menyembah Allah dan tidak ada yang lain. Bila menyembah sesuatu yang lain, mereka akan dirajam batu sampai mati. Kitab Yesaya menunjukkan kepada kita bahwa iblis ingin menjadi seperti Allah. Dalam Injil Matius pasal 4 kita dapat melihat tujuan iblis. Saat iblis mencobai Yesus, dalam pencobaan ketiga, iblis menyuruh Yesus untuk menyembahnya. Saat itu Tuhan Yesus mengutip dari kitab Ulangan, "Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu." Selama 6.000 tahun iblis mencari penyembahan. Semua penyembahan berhala sebenarnya adalah penyembahan iblis. Iblis takut bila manusia diselamatkan, karena manusia akan menyembah Allah. Inilah sebabnya mengapa iblis benci bila manusia diselamatkan. Motif iblis bukan hanya membuat manusia berdosa, tetapi membuat manusia menyembahnya. Hasil penyembahan ini adalah dosa. Hari yang paling ditunggu iblis adalah saat antikristus menyatakan diri sebagai Allah. Kitab Wahyu pasal 13 menunjukkan bahwa binatang itu ingin disembah. Penyembahan terhadap binatang itu adalah penyembahan iblis. Pesan dari Injil kekal yang tertulis dalam Wahyu pasal 14 ayat 7 adalah untuk menyembah Allah. Dalam Wahyu pasal 22, perintah terakhir dalam perjanjian baru adalah untuk menyembah Allah. Karena Allah mau mendapatkan penyembahan, dan motif iblis adalah untuk mendapatkan penyembahan. Seorang Kristen tidak cukup hanya memiliki keselamatan. Tidak cukup hanya dengan berdoa atau memberitakan Injil. Allah menghendaki kita menyembahnya, dan iblis takut bila kita menyembah Allah. Tujuan penciptaan adalah agar Allah dapat menerima penyembahan. Sedangkan tujuan pekerjaan iblis adalah untuk menerima penyembahan juga. Dalam 10 perintah Allah, Allah melarang penyembahan berhala. Berhala adalah objek penyembahan yang di luar Allah. Karena menyembah berhala, Israel kehilangan posisinya sebagai bangsa imam. Setelah itu hanya orang Lewi yang punya posisi imam. Ketika Allah kehilangan imam-imamnya, umat Allah juga kehilangan berkat. Dua tahta sedang berperang sekarang. Mereka bertarung untuk mendapatkan penyembahan. Tuhan ingin mendapatkan orang-orang yang mengenalnya dan hidup baginya. Kita perlu mengenalnya sebagai Bapa untuk mengenal Allah. Permulaan kita adalah hubungan Bapa dan anak, dan kemudian kita mengenal Dia sebagai Allah. Pengenalan tentang Dia sebagai Bapa adalah hubungan pribadi. Pengenalan tentang Dia sebagai Allah adalah pengenalan tentang kedudukannya di alam semesta. Banyak yang mengenal Bapa, tetapi tidak banyak yang mengenal Allah. Menyembah adalah mengakui bahwa Dia adalah Allah dan kita adalah manusia. Kita diselamatkan ketika kita melihatnya sebagai Bapa. Pada akhirnya kita akan melihatnya sebagai Allah, di mana kita hanya dapat tersungkur dan menyembah. Ini semua adalah masalah wahyu. Kita memerlukan wahyu untuk dapat menyembah. Ketika kita mengenal Bapa, hati kita dipenuhi dengan sukacita. Ketika kita mengenal Allah, hati kita akan dipenuhi dengan kemuliaan. Kemuliaan itu tidak dapat dijelaskan. Hanya mereka yang melihat Tuhan yang tahu apa itu kemuliaan. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11 Rasul Paulus berkata, "Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan.
Tuhan itu menyenangkan dan dapat dikasihi, tetapi Dia juga membuat kita takut akan Dia. Mereka yang tinggi hati adalah orang-orang yang belum melihat Tuhan. Kerendahan hati yang sejati berasal dari pengenalan akan Tuhan yang teguh. Kita perlu wahyu dari Tuhan dan pengenalan yang lebih dalam. Bila kita tidak punya wahyu dan pengenalan, kita hanya punya doktrin. Dua hal diperlukan untuk menyembah, yaitu kekudusan dan rasa takut dan gentar. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tak seorang pun yang telah melihat Tuhan dapat membiarkan dosa atau ketidakbenaran tetap ada. Saat kita bertemu orang, kita akan berpikir untuk mengenakan pakaian yang rapi. Sama halnya saat kita menghadap Tuhan, kita harus menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mereka yang hidup di bawah kemuliaan Tuhan mengaku bahwa dirinya adalah orang berdosa. Mereka yang nampak diri Tuhan memiliki rasa takut akan Dia. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Segala sesuatu yang dapat terbakar akan dihanguskannya. Allah tidak dapat menghanguskan mereka yang melalui penanggulangan salib yang drastis. Namun mereka yang tidak mengenal pekerjaan salib, untuk datang kepada Allah adalah hal yang berbahaya. Api tidak dapat menghanguskan Sadrah, Mesah, dan Abednego. Begitu seseorang melihat Tuhan, secara spontan dia akan takut akan Tuhan. Karena Tuhan menginginkan penyembahan dan iblis pun menginginkan penyembahan, kehidupan umat Tuhan harus menjadi kehidupan yang menyembah Tuhan. Setiap hari kita harus memulainya dengan menyembah Tuhan. Tuhan ingin kita menyembah dalam segala hal. Kita akan menemukan bahwa semakin kita menyembah, semakin banyak alasan kita untuk terus menyembah. Kita tidak seharusnya memulai sesuatu tanpa menyembah Allah lebih dulu. Kita harus lebih dulu memberikan bagian kepada Tuhan sebelum kita meminta bagian kita. Hari ini segala sesuatu belum menyembah Tuhan. Tuhan hanya mendapatkan penyembahan dari orang-orang yang mau menyembah. Kita tidak boleh memandang remeh pekerjaan, doa, dan lain-lain. Tetapi kita harus menyadari bahwa Tuhan sangat menghargai penyembahan. Penyembahan berhubungan dengan penciptaan dan keselamatan manusia. Menjadi orang Kristen yang baik saja tidaklah cukup. Yohanes pasal 4 ayat 24 menuliskan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tanpa menggunakan roh, kita tidak dapat menyembah Dia. Manusia diciptakan berbeda dengan makhluk lainnya. Inilah bagian manusia yang serupa dengan diri Allah. 1 Korintus 6 ayat 17 menuliskan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Bila kita menuangkan air ke dalam air, hasilnya tetap air. Tetapi air dan minyak tidak dapat bercampur. Kita dipersatukan dengan Tuhan, karena roh kita dapat berbaur dengan rohnya. Saat kita dipersatukan dengan Dia, kita menjadi satu dengan rohnya. Hanya roh kita yang dapat menyentuh roh Allah. Roh ini dapat menyentuh Tuhan, dapat menyentuh kekekalan. Hayat ciptaan yang lebih rendah memiliki perasaan, tetapi mereka tidak dapat menyembah karena tidak memiliki roh. Manusia adalah ciptaan yang istimewa di mata Allah. Bila manusia ingin menggunakan rohnya untuk menyembah Tuhan, ia harus ada di dalam roh, harus memelihara persekutuan dan komunikasinya dengan Tuhan. Kejatuhan manusia tidak hanya mengakibatkan perbuatan salah, melainkan mempengaruhi seluruh susunan dan konstitusi manusia. Kejatuhan menyebabkan kehendak, perasaan, dan pikiran manusia berubah, dan manusia bisa memahami perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Melalui dosa mereka, Adam dan Hawa merusak susunan yang telah Allah ciptakan di dalam diri mereka. Sebelum kejatuhan, manusia memiliki roh dan dapat menyentuh Tuhan. Setelah jatuh, rohnya mati. Dosa merusak susunan manusia. Manusia menambahkan perasaan pada kekuatan keputusannya.
Sebelum kejatuhan, manusia harus percaya kepada Tuhan untuk segala sesuatu. Setelah kejatuhan, manusia merasa tidak lagi perlu percaya Tuhan. Dia dapat memutuskan sendiri. Bila iblis menginginkan penyembahan, ia membutuhkan sesuatu dalam diri manusia yang akan menyembahnya. Melalui jiwanya, manusia dapat menyembah iblis. Iblis menipu dengan membujuk manusia untuk mematuhi jiwa, bukan mematuhi roh. Perlu hanya Tuhan untuk menghidupkan dan memelihara roh. Kita harus melihat perbedaan antara roh dan jiwa. Hari ini jiwa menjadi bagian yang dapat memutuskan sendiri, sehingga manusia dapat mandiri dari Tuhan. Dengan cara seperti ini, iblis mendapatkan penyembahan. Roh selalu berkaitan pada ketergantungan, sedangkan jiwa berkaitan dengan kebebasan. Manusia yang diciptakan Tuhan tidak berguna bagi iblis. Iblis harus mendapatkan orang yang dapat mandiri dan bangga atas tujuannya. Iblis menginginkan manusia yang bisa melakukan segalanya sendiri. Saat manusia hidup dengan jiwanya, dia memiliki sikap arogan, dan iblis mendapatkan penyembahan. Hari ini segala cara digunakan untuk memperbesar jiwa manusia. Generasi manusia ini sangat mandiri dan keras kepala. Tuhan menginginkan orang-orang yang bergantung padanya. Jadi kita harus belajar bagaimana hidup dengan roh dan memohon kepada Tuhan untuk melepaskan kita dari kuasa jiwa. Jiwa tidak dapat mengenal Tuhan. Hanya roh yang dapat mengenal Tuhan. Kita harus menyangkal jiwa dan memikul salib kita. Hal ini berarti datang kepada Tuhan dan tidak membuat penilaian sendiri. 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 28 menuliskan bahwa Allah telah memilih yang bodoh, lemah, dan hina. Hal ini karena mereka adalah orang-orang yang jiwanya tidak diperbesar. Bila kita hidup menurut roh, Tuhan akan mendapatkan penyembahan kita. Tetapi bila kita hidup menurut jiwa, iblis yang mendapatkan penyembahan kita. Karena kejatuhan manusia, penyembahan menjadi rusak. Tanpa keselamatan, manusia tidak dapat menyembah Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 23 menuliskan bahwa Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Penyembah-penyembah itu adalah orang-orang yang dilahirkan kembali. Bapa ingin orang-orang seperti itu menyembah Dia. Karena telah jatuh, manusia tidak bisa lagi datang kepada Allah. Manusia bisa memiliki perasaan dan pikiran tentang Allah, tetapi tidak bisa menyembah Allah. Barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Hanya yang berasal dari roh adalah kebenaran. Menggunakan pikiran atau perasaan untuk menyembah Tuhan bukanlah menyembah di dalam kebenaran. Menurut perjanjian lama, penyembahan yang benar adalah di Yerusalem. Bahkan kerajaan dan bangsa-bangsa akan beribadah di Yerusalem. Bait suci, mezbah, dan tempat kudus semuanya ada di Yerusalem. Namun ini hanyalah bayangan. Realitas Yerusalem dalam rencana Allah adalah roh. Kita harus menyembah Allah di dalam roh. Dalam rencana Allah, Yerusalem mewakili tujuan Allah. Allah akan mewariskan Yerusalem sebagai tempat tinggalnya. Namun apa yang dapat kita persembahkan kepada Allah? Kita perlu mempersembahkan kehendak bebas kita kepada Allah. Iblis berusaha keras menghalangi kita mempersembahkan kehendak bebas pada Allah. Dia berusaha keras untuk menggagalkan tujuan Allah dan menghancurkan setiap penyembahan kepada Allah. Saat kehendak bebas kita diserahkan kepada Allah, kita menyembah Allah dengan penyembahan yang tepat. Penyembahan dan salib adalah dua hal yang saling berkaitan. Bila kita tidak mengenal salib, kita tidak dapat menyembah Tuhan. Tuhan perlu menyentuh hayat alamiah kita sebelum Dia bisa mendapatkan penyembahan yang tepat di dalam kita. Saat salib menyentuh manusia, konstitusi atau susunannya akan berubah. Di satu sisi kita mati dengan Kristus, tetapi di sisi lain, kematian Kristus mematikan kita hari demi hari. Agar Tuhan mendapatkan penyembahan kita, kita perlu datang pada salib.
Ciri khusus salib adalah melucuti kita dari kepercayaan akan diri sendiri. Salib membuat kita bergantung. Bila kita tidak ada di dalam posisi yang bergantung pada Tuhan, kita tidak dapat menyembah Tuhan. Suatu hari seorang penginjil memberitakan Injil, tetapi dia tahu bahwa Tuhan tidak ada di dalam usahanya tersebut. Hasilnya sangat luar biasa. Ada 200 orang yang diselamatkan. Kemudian dia membaca Injil Yohanes pasal 15 ayat 5. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Cukup sulit baginya untuk mempercayai ayat ini. Menurutnya ada banyak hal yang dapat dilakukan tanpa Tuhan. Namun kita tidak dinilai dari banyak perkara yang dapat kita lakukan, tetapi dari seberapa banyak kita melakukan sesuatu yang oleh Tuhan. Prinsip kejatuhan manusia adalah menyombongkan diri, bahwa kita dapat melakukan apa yang Tuhan dapat lakukan. Sikap seperti itu harus pergi bila kita ingin menyembah Tuhan. Saat semua apa adanya kita dan segala yang kita miliki dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan akan mendapatkan kemuliaan. Poin utama dari doa Bapa kami adalah bahwa Tuhan memperoleh segalanya. Kerajaan itu miliknya, bukan milik kita atau milik iblis. Kuasa adalah miliknya, dan kemuliaan juga adalah miliknya. Bila kita berdiri di posisi ini, Tuhan akan mendapatkan penyembahan kita. Tuhan memberkati.